Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 6 Oktober 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, realitas hidup kita sebagai manusia memang akan bergulat dalam realitas duniawi ini. Sekalipun harus kita pahami bersama bahwa realitas dunia ini hendaknya kita arahkan menuju realitas surgawi, kehidupan kekal kita semua. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dibantu oleh Yesus sendiri dengan sabdanya yang mau meneguhkan kita bahwa di dalam dan bersama dengan Dia, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk perjalanan kita dalam realitas dunia ini selalu ada dan tersedia untuk kita. Maka Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Namun sebelum Yesus menyampaikan kata-kata yang tegas dan tentu saja sesuatu kebenaran, Dia mengandaikan realitas dunia memang tidaklah seperti yang Dia bisa berikan untuk kita. Diperumpamakan sebagaimana seorang yang meminta pertolongan kepada seorang tuan rumah, memintakan roti sebab ada saudaranya yang datang. Namun karena situasinya sudah malam, sudah tidur, maka dia tidak bisa membantu. Atau dengan kata lain, realitas hidup kita memang ada situasi-situasi yang membuat kita tidak bisa hadir untuk orang lain, tidak bisa terlibat atau membantu orang lain. Dan itu sesuatu yang bisa kita pahami. Namun dalam situasi yang seperti itu, melebihi dari cinta dan pemberian diri Allah untuk manusia. Itulah alasan mengapa kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau manusia terbatas karena dirinya, hidupnya untuk bisa hadir kepada hidup orang lain, Allah tidaklah demikian. Seluruh hidupnya Dia persembahkan hanya untuk kita. Maka sekalipun orang lain, sahabat kita, saudara kita, masih terbatas untuk itu, tapi Tuhan tidak terbatas. Atau Dia membandingkan kembali bagaimana bahwa permintaan seorang anak kepada orang tuanya pastilah akan dikabulkan, pastilah akan memberikan hal-hal yang baik. Namun yang baik menurut seorang ayah atas permintaan anaknya jauh lebih baik yang disiapkan Tuhan untuk kita bersama. Maka saya melihat bahwa dengan sabda Tuhan ini ada kepastian, ada kebenaran bagi mereka yang sungguh menjaminkan hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tetapi kita yang menjaminkan hidup kita atas dunia ini, atas orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak akan pernah selalu bisa memberikan kepastian bagi kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hal yang perlu untuk menjadikan hidup kita memperoleh sesuatu yang kita sungguh butuhkan dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan ada dan berpartisipasi untuk hidup kita. Memang persoalan kita bersama khususnya di dalam mempercayakan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan adalah kita tidak bisa langsung berkomunikasi, tanda kutip, saya meminta maka saya langsung diberikan di depan mata saya dalam waktu itu juga. Tapi memang akan ada selalu proses. Kita tidak selalu setia dalam proses itu atau tidak setia dalam penantian itu. Ditambah lagi karena memang dalam penantian itu kita tidak tahu persis apa yang harus kita buat, di mana kita harus menemukannya. Kalau seandainya kita menanti tapi kita tahu dari mana akan datang atau di mana kita akan menemukannya, mungkin kita tetap akan bisa memperolehnya.
Tetapi keterbatasan kita bersama adalah bahwa masa penantian itu, proses itu tidak tahu berapa lama, ditambah lagi kita tidak tahu harus berjalan, harus berbuat apa supaya itu bisa kita temukan. Namun sebenarnya bahwa Allah bersemayam dalam diri kita, dalam hidup kita, karena kita adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Maka orang yang semakin dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus, kita akan selalu diarahkan kepada pemenuhan kebahagiaan yang dijanjikan Allah untuk kita. Semoga kita semakin mau memperserahkan hidup kita karena kuasa Roh Kudus. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.